Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Paduka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, ketua BKM beserta segenap pengurus dan semua kita jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini izin Allah pula yang menghantarkan kita berada di Masjid Ar-Ridha yang kita cintai ini dalam rangkaian beramaliyah dan beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bahagian daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah berada pada malam ke-16 Ramadan. Tentunya kita malam ini melaksanakan kegiatan tausiah dalam rangka peringatan nuzul Quran, yang tentunya kita tidak hanya mengingatkan pada diri kita tentang sejarah turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan, tetapi bagaimana kita mampu lewat memahami kandungan Al-Quran mengingatkan diri kita bahwa Al-Quran menjelaskan bagi kita ada kampung yang ingin kita tuju merupakan kampung yang lebih baik dan abadi, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan ternyata pada kampung akhirat itu hanya ada dua tempat. Tak ada pilihan. Kalau di dunia ini mungkin banyak kecamatan, di dunia ini banyak kelurahan, tapi nanti di akhirat hanya ada dua tempat. Yang pertama surga dan yang kedua neraka. Dan aku yakin macam mana model kita ni kalau ditanya pastilah hendak ke surga. Cuma lagi kita berharap surga merindukan kita. Jadi tidak hanya ingin ke surga, tapi surga merindukan kita. Kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Kalau sudah sungguh merindukan, amanlah, ya kan? Sungguhlah mendoakan kita supaya cepat berjumpa sama. Ada nama tak cepat ke sungguh ini kita. Itulah anehnya kita. Kita yakin surga indah, kita yakin surga penuh dengan kenikmatan, surga penuh dengan ketenangan dan kesenangan yang abadi, tapi kita kadang lebih memilih dunia. Kenapa? Terbukti ada orang yang capai masuk surga, berdiaman surga. Karena kita tahu syarat ke surga itu mati dulu. Jadi ternyata kesenangan surga yang Allah tawarkan dalam Al-Quran tak bisa mengoyak hati kita untuk tetap bertahan dalam kehidupan dunia ini. Itulah luar biasa gitu ya. Jadi 4 golongan yang dirindukan surga siapa? Shaimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalimat puasa dalam Al-Quran yang pertama as-siyam dan yang kedua as-saum. As-siyam itu ada 13 kali diulang dalam Al-Quran, tapi as-saum itu hanya 1 kali. Apa bedanya? As-siyam inilah orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau kita udah tua-tua puasa kita hanya lapar dan dahaga, tak ada bedanya sama puasa budaknya. Orang ini pun tahan lapar, orang ini pun tahan haus. Tetapi asal bagaimana kita dapat mempuasakan diri? Yang pertama dari berbicara, puasa dari berkomunikasi. Dia makanya sedang berkumpul kamu. Jadi apa kumpul dengan tilawat Al-Quran, apa kumpul dengan zikrullah, apa kumpul dengan khasanah keilmuan.
Jangan kombuh malakat kesaran, malakat kemari, malakat kesaran, malakat kemari. Akhirnya apa? Tak sedikit istaholu bi'uyubil khalqi, mereka membicarakan keburukan orang lain. Jadi maka dari itu berpuasa di bulan Ramadan tentunya dengan iman. Nanti akan dimasukkan mereka ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ada pintu surga itu namanya Ar-Rayyan. Ini khusus orang yang puasa. Jangan pada gaduh kamu antrian, jangan pada gaduh betasak-tasak, jangan pada gaduh bersitulah-tulahan, karena pintu Rayyan itu saja total. Bagaimana bosan? Kata Rasulullah, andaikan dunia ini diletakkan di atas pintu Rayyan itu bagaikan burung yang sedang bertengger di atas gunung. Jadi burung itu ukuran dunia, gunung itu adalah ukuran pintu Ar-Rayyan. Dan para takut bersitulah-tulahan, takutlah kalau tak masuk dari sini. Kenapa? Puasa juga, serakah juga. Puasa juga, tapi hatinya tak mau dia mengikutkan puasa. Hati ini pun jangan sampai hati tak puasa. Hati dari bersuuzon, hati tak ridho dengan ketetapan Allah, hati tak ridho dengan pemberian Allah, dan hati yang masih ragu dengan jaminan Allah. Jadi jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Dah dijamin Allah. Bahkan binatang yang melata pun dijamin Allah. Maka jangan khawatir tak heran itu. Jangan pala susah. Asal puasa heran. Jangan pala gaduh. Ya. Asal siap puasa hari lain. Jadi kalau masalah fasilitas itu bukan persoalan. Karena baca banyak pun fasilitas, kalau awak tak puasa takkan datang kegembiraan pada hati kita. Jadi maka dari itu siapkan diri untuk menjadi orang-orang yang benar-benar berpuasa. Kemudian yang kedua, siapa orang yang merindukan surga adalah mut'imul mut'am, yaitu orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Makanya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Maksudnya kasih makan waktu berbuka ya. Dan pas puasa itu disedekah dia makan. Oh no, kami mendoak ceramah mengkasih makan orang berpuasa itu sama puasa pahala, memberi makan babuko, memberi makan orang yang kelaparan. Kenapa? Karena setiap harta akan diminta bertanggungjawab. Ini yang dimaksud sedekah. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan amalkan. Datanglah nakir beri soalan, tibalah nungkar beri siksaan. Lagi ditanya semua. Maka semakin banyak harta yang Allah berikan, maka semakin bosan bertanggungjawab. Makin banyak harta, makin susah. Ini kira-kira kantong pun Ustaz Muhammad berapa juta? Kalau ditasak kira-kira berapa juta? Dapat 2 juta. Dapat. Tapi kalau ditasak di kantong pun 2 juta, aku makin susah, bukan makin soleh. Itu harta itu tak selamanya membuat kita senang. Tidak begini pun payah lah maksudnya begini. Kalau 20.000 mana berapa ya? Begitu maksud pemahaman. Makanya rajin sedekah, Allah tidak akan membuat kita miskin. Belum ada pun tengok masuk koran si koran bangkrut karena rajin sedekah. Bayangkan Abdurrahman bin Auf, begitulah hebat keinginannya jadi orang miskin, tapi tidak Allah miskin. Buktinya masih bawa saya memang takut ke dia ini. Tapi harta itu tetap memburu. Makanya jangan polit-polit. Jangan jada maaf. Jangan bakhil.
Melanjutkan apa yang Allah berikan. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami nafkahkan, apa yang kami rezekikan, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat membuat surga itu? Talibul Quran, orang yang membaca Quran. Maka ayat Al-Quran pertama diturunkan dengan kalimat Iqra. Maksudnya apa? Memahami Al-Quran. Maka orang yang memperingati nuzul Quran diingatkan kepadanya 5 hal terhadap Al-Quran. Yang pertama, biadabil Quran, adab-adabnya terhadap Al-Quran. Memegang Quran ini harus di atas dada. Jadi, pernah kamu dulu mengaji menyuyup Al-Quran, suyup Al-Quran. Nah, sini yang tulis. Ustaz Rasul. Apa maksudnya ini? Doa, ya Allah, jadikan Al-Quran di hatiku, jadikan Al-Quran dalam ingatanku, dan jadikan aku orang yang menjunjung tinggi kehormatan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan sekedar tempel-tempel di rumah saja. Kadang-kadang begitu, membawa Al-Quran sembarangan, maka disuruh suci menyentuh mushaf Al-Quran. Ada. Yang kedua, tilawatil Quran, membaca Quran bukan hanya di waktu Ramadan. Ada tadarus di sini Ustaz? Ada. Nah, mudah-mudah. Tapi alhamdulillah kadang ada begitu, nah mudah-mudah sekarang. Dan dua-dua di mana? Oh, saya ketahui. Apa yang mudah-mudah? Tadabus kamu jangan ponting ini. Untuk tak membalas anak muda. Membalas, buat rumah kami ponting tadabus, tapi kalau di ponting tadabus, kalau nak mampus tadabus. Bayangkan itu. Makanya kita orang tua ini mengajak bukan menyuruh. Ibu-ibu siap subuh. Tadarus targetnya bukan khatam Quran, tapi pintar baca Quran. Makanya tadarus itu saling mengingatkan. Kalau diingatkan orang jangan maju. Ada kantong setahun ada video tadarus. Disalahkan, salah baca Quran. Besok tak tadarus kau. Aku bodoh, salah kau. Kalau bodoh, kenapa kau tadarus kau? Kalau kau pintar, kau mengajarlah kau. Kemudian yang ketiga, Iqra'ul Quran, memahami isi kandungan Al-Quran itu lewat majelis-majelis ilmu. Makanya Ustaz Edward ada di sini, buat pengajian. Kadang-kadang kita dia agak mengenceng, buat lagu ada sebab. Ada Ustaz di kampung awak, kenapa pada sedang dari luar sana ada dulu? Apa dia nak kita doa? Ilmunya atau orangnya? Maka kadang-kadang orang yang datang pergi mendengar ceramah ustaz-ustaz kondangin, bukan ada ngambil ilmu, anda nak mengambil popularitas besar. Begitu pulang, aku dapat kau. Tahu cuma aku pergi bagi jangan lupa ya. Jadi supaya kita memahami betapa pentingnya Iqra. Yang kemudian yang keempat mengamalkan, dan yang kelima mendakwahkan Al-Quran. Di Al-Quran yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang awalnya di 2 era, itu sebanyak 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah. Itu semua tujuannya agar kita sekaligus mendakwahkan Al-Quran. Kemudian sebagai yang terakhir, mohon maaf, ini tadi sudah salah kaprah. Tadi saya belum pikir ini Pak. Karena begitu saya ditelepon pada janji sama saya buat saya sampai 9.12 baru selesai. Bisa. Waktu itu telepon udah acara cetak. Sementara ini saya harus membuka acara pesantren kilat. Acara pesantren kilat, jadi kalau tahu saya dari Nanggol lagi acara cetak. Bagus itu tadi buka dulu di sana baru. Tapi rupanya aja tahu pasal siap cetak. Nah, itu usah ceramah tuh begitu. Jadi makanya, tapi ini pun bermanfaat mudah-mudahan. Kemudian yang keempat, hafizul lisan, yaitu menjaga lisan. Kita lah pandai-pandai menjaga lisan. Ya, makanya di bulan Ramadan napas ini dibaukan Allah. Supaya jangan sedang bakul.
tadi bapak muda, tujuh tahun. Untuk apa itu? Dipelihara lisan ini. Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia memilih dia. Masalah lisan bikin sabukonya ya ayah sama orang, sama pangkato. Lagi belo nyebut sama ayah sama orang ya. Makin ayah makin tinggi kata-katuan. Ya, jadi tentu dari ini pelihara lisan dari perkataan dusta, pelihara lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, agar insya Allah kita selamat dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat. Ustaz Edward sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh jamaah, saya juga mohon maaf. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau memang tak sampai target kurangi kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala penyampaian terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Atas segala perhatian ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.